Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala wa ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah biniyatil futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabil mursalin wa ala likulli wa ashabin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila jami'il awliya wa syuhada wa sulaha wa ila sa'ir ibadillahi sholihin khususan ila jami'i masyayikhina fiddin khususan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Abdul Kan, Mbah Kiai Asy-Syaikh Salim bin Sulaim wa ila walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ilal hadirin wa ahli baitihim wa man haulahum syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kang kula muliakeun para sepuh, para ulama, para ustad, para kiai, tokoh masyarakat. Kang kula hormati pengurus Masjid Nurul Hidayah. Kang kula banggakeun santri-santri Irmanuh. Alhamdulillah kita masih Allah mudahkan langkah kita untuk terus istiqomah memakmurkan masjid. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa kita akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngaji kita sampai tafaqqah. Kita baca bersama-sama sebelumnya, mangga. Alala ma illa sa'umbika am majmu'iha bi Zukain wa hirsin wa istibarin wa irsya anil mar'i la tas'al wa sal'an fa innal fa in kana dha syarrin fajannibhu sur'atan wa in ka faqarrin ta'allam fa innal ilma zainun wa fadlun likullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilm buhuril tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wa lu qasidi huwal ilmul hadi ila sunanil huda huwal his
nuyunji min jami'ish syadaidi. Wis tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Tafaqqah, belajarlah ilmu fikih. Fa innal fiqha, maka sesungguhnya ilmu fikih itu afdalu qaidi, sebaik-baiknya penuntun, penuntun paling utama. Penuntun kemana? Ilal birri, kepada kebaikan, wa taqwa, dan ketakwaan, wa a'dalu qasidi, dan selurus-lurusnya sesuatu yang lurus. Pentingnya belajar ilmu fikih. Kita harus belajar fikih, sebab fikih itu sebagai penuntun, pengawal kita ke arah kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana di awal dulu bahwa ilmu fikih itu adalah untuk membuktikan bahwa kita itu punya ikatan dengan Allah. Ilmu tauhid sebagai ikatan antara kita dengan Allah. Tanpa tauhid, orang akan goyah karena tidak mengenal Allah. Maka untuk membuktikan seseorang itu punya ikatan kuat dengan yang maha kuat adalah dengan ilmu fikih. Dibuktikan kalau dia betul-betul punya ikatan dengan Allah. Ilmu fikih itu sebagai pondasi atau sesuatu yang harus ada dalam menjalankan syariat ibadah kita. Maka diibaratkan fikih itu sebuah penuntun. Ketika kita ingin mengarah menuju ke suatu tempat, maka ibaratnya penuntunnya, tongkatnya adalah fikih. Sangat penting untuk kesuksesan ibadah kita. Orang kalau nggak paham fikih, repot. Dia akan terjatuh karena tidak ada penuntun. Maka belajar ilmu fikih itu sesuatu yang sangat penting sekali. Semua ibadah, semua kebaikan-kebaikan yang bernilai ibadah itu kalau tidak didasari dengan fikih, maka akan kacau. Sederhananya begini. Kalau kita misalkan ingin sholat, di dalam sholat itu ada rukun. Di antaranya ada rukun qauliyah. Rukun qauliyah itu rukun yang diucapkan. Salah satunya adalah takbiratul ihram. Kita sholat harus takbiratul ihram, dan itu diucapkan Allahu Akbar. Maka kalau orang yang tidak paham fikih mungkin akan bisa salah. Sholatnya priben, sholatnya bleger bae. Karena nggak paham. Beli muni, tidak ngucap Allahu Akbar. Ning jero ati bae lah kadar Gusti Allah weru. Kesasar. Kita nggak bisa ibadah dengan perkiraan sendiri. Wis kita husnudzon saja kepada Allah. Allah tahu kok sholat kita, mau begu, mau bisu, mau muni, nggak bisa begitu. Kita ibadah harus dengan dilandasi ilmu. Akan tersesat. Contoh maning,
Kita wudu, dalam wudu ada rukun. Di antara rukunnya itu adalah niat. Kapan dilaksanakan niat? Yaitu ketika inda ghuslil wajhi, ketika membasuh muka, wajah. Seandainya seseorang niat itu dilaksanakan saat sebelum itu, misalnya pas lagi basuh tangan, nawaitul wudu'a, karena kebodohannya, karena ketidaktahunya tentang ilmu wudu, bisa salah jadinya. Maka nggak mungkin seseorang ibadah tanpa ilmu. Matur kesuwun. Ijo. Sarungnya ijo. Nampane delang duit. Wes. Jadi maka orang tanpa belajar fikih, dia ibadahnya akan bodong. Ibaratnya lamun kendaraan bodong, langkah surat-suratnya. Siapa kang duwe? Motor langkah STNK, langkah BPKB, bodong ngarane. Urian pegaweane ku, ngumpet. Balik, la ilaha illallah. Ngantuk, sembelih wae ngantuk sih. Ibarat kita ibadah bodong, nggak ada dasarnya kita ibadah sekarepe dewek. Maka sangat penting. Bahkan kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ingin atau dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka Allah pahamkan agama. Fikih itu secara etimologi, secara bahasa artinya paham. Paham, arane fikih. Jadi ilmu syariat, ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat, ya, yang tentunya diambil daripada dalil-dalil Al-Quran, hadis, kemudian ijma', qiyas dan seterusnya melalui ijtihad para ulama. Jadi syarat untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang bertakwa, maka harus paham fikih. Ya minimal kita ikut-ikutan fikih. Minimal kita belajar mengetahui, oh itu yang berkaitan dengan ibadah keseharian kita, semisal sholat, wudhu, puasa. Kalau nggak paham kesasar. Contoh maning, orang puasa, di dalam puasa itu hal yang membatalkan makan, minum. Barang wong beli paham fikih, dheweke awan-awan ngudut. Sret. Lagi puasa jeng udut kan beli batal langkah kita be lan model makanannya keder ibadah sekarepe dewek. Jadi huwal ilmu al hadi ila sunanil huda wal hisnu yunji min jami'is syada'idi. Jadi ilmu sebagai petunjuk, ya, sebagai penuntun, juga sebagai hisnu, apa, benteng, yunji, benteng keselamatan, min jami'is syada'idi, dari segala sesuatu yang, ya, memberatkan. Jadi fikih sangat penting kita pelajari dalam rangka untuk menunjang ubudiyah kita. Orang beribadah tanpa dengan didasari ilmu bisa tertolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu mardudatun la tuqbalu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa tanpa ilmu beramal, maka amalannya tersebut itu akan tertolak. Maka kewajiban kita untuk mencari
ilmu. Seandainya durung paham, sing penting luru ilmu. Ngaji. Orang ngaji itu selamat. Ketika ditakoni ning malaikat itu bisa untuk senjata. Misalkan, kamu Jono, Jono. Kamu kok sholatnya begini, bledos. Sholat oyog-oyog, sholat pikirannya berkaruan. Wis sikat loh. Damai baik, isun wis ngaji, siang bodoh baik, ya kita wis ngaji sing penting sih. Jadi wong ngaji selamat. Tapi lamunan wong ibadah toling lakoni ibadah salah. Pas ditakoni malaikat, sira bakune ngaji beli kat, yo digebuk. Sebab beli ngaji. Ari wong ngaji insya Allah selamat. Yo wis si malaikat kita pahami semene konon diwara. Kita ngaji, wis ngaji. Mung kita otake semene konon dipaham. Jadi wis sing penting ngaji. Jadi balik-balik fikih. Karena semua ubudiyah amalan-amalan entah itu sifatnya ibadah mahdoh, ibadah sing terkait bari Gusti Allah, ana rukun, ana syarate, itu semuanya butuh ilmu. Bahkan sahabat Umar radhiyallahu an itu pernah melarang orang-orang yang berdagang di pasar apabila tidak punya ilmu. La yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fiddin. Aja adol ning kene, aja dagang ning pasar ning kene kecuali wong-wong sing wis paham fikih. Maksudnya apa? Apabila orang berdagang dia tidak paham ilmu berdagang sesuai syariat Islam, maka akan timbul persoalan. Bisa entah itu riba, bisa entah itu saling merugikan, bisa tipu menipu. Karena apa? Tidak didasari ilmu perdagangan, kemudian ilmu sholatnya, ilmu puasanya, ilmu hajinya, ilmu semuanya, ilmu pernikahannya. Ya jono siap-siap kudu weru ilmu pernikahan. Sipa kang wis parek sia. Lalen. Delat maning ya. Semulut maning to telung Jumat maning. Iya. Jadi walhasil intinya adalah bahwa belajar fikih itu sangat penting. Tanpa fikih orang akan tersesat ibadahnya. Maka seyogyanya kita terus ngaji, dan tentunya ngaji kita ilmu fikih itu harus berdasar. Minimal kalau kita tidak paham ikut saja, kita itba' saja, ikut sama ulama, melu. Jare kiai kane sembayang modele kenen, jare kiai kane puasa modele kenen, wuduhe modele kenen, minimal itu. Kita tidak perlu repot-repot ijtihad, gulati macam-macam, wis cukup ngaji dirongokaken ilmuwe tole dipraktekaken, wis. Tugas kita begitu saja. Jadi makanya kita kaji fikih ya kitab Safinah ini dalam rangka tujuannya adalah menunjang terkait ibadah kita, untuk mendasari, melandasi ibadah kita. Wis wallahu a'lam. Bagi-bagi waktu. Jeda-dawa. Baik, diterusaken. Bismillahirrahmanirrahim. Tekaning wasallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wassalalan muga-muga paring rahmat sapa Allahu Gusti Allah, wasallamalan paring keselamatan ala sayyidina ing atase Gusti kula bendara kita sapa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad, khatamin nabiyina kang dadi pungkasane para nabi, wa alihi lan keluargane
Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Nabi ajma'ina hale sekabiane. Baik, setelah pengarang memulai kitabnya dengan basmalah, dengan hamdalah, kemudian dengan sholawat. Baik, kita akan sedikit mempelajari apa itu sholawat. Kenapa kita ku dikongkon sholawat? Sedina-dina kita sholawatan kanggo apa? Untuk apa kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi? Maka di setiap kitab, di setiap tulisan, apapun, kalau dia orang yang berilmu pasti dimulai dengan bismillah, hamdalah dan sholawat. Baik, perintah sholawat itu sangat jelas, dalilnya jelas, sharih, jelas sekali, biasa dibaca. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat kuwen iku diturunaken ning wulan Sya'ban. Wulan kin. Mulane wulan Sya'ban iku bulan sholawat. Bulan sholawat. Ana siji hadis, Rajab syahrullah. Rajab itu bulan Rajab itu adalah bulan Allah. Wa Sya'ban syahri, bulanku, jare Kanjeng Nabi. Wa Ramadan syahru ummati, wulane umate isun. Dan di bulan Sya'ban iku bulan sholawat, termasuk diturunkannya ayat tadi. Kita bahas ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Setelah ayat ini turun, para sahabat bertanya, wahai Kanjeng Nabi, kados pripun kula niku maos sholawat? Ngerti bilang bebasan no? Bagaimana saya melakukan sholawat kepadamu, wahai Kanjeng Nabi? Kalau salam kan di situ shollu, bersolawatlah, wasallimu, dan salamlah. Kalau salam pada saat itu para sahabat sudah paham cara mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Termasuk di dalam sholat setiap hari kita baca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu ucapan salam kita kepada Kanjeng Nabi. Assalamu alayka. Kita sholat iku ngucap salam. Sehingga para sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, lantas bagaimana saya mengucapkan sholawat? Ada perintah sholawat, saya sholawatnya harus bagaimana? Konon, apakah Muhammad, Muhammad, Muhammad? Naudzubillah. Maka dijelaskan. Di situ yang bersolawat ada 3. Innallaha wa malaikatahu. Yang pertama, innallaha, sesungguhnya Allah. Wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, yusholluna 'alan nabi, pada bersolawat ning Kanjeng Nabi. Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Priben solawate Allah, priben solawate malaikat. Solawat ini ibadah yang unik. Allah sendiri menyatakan dengan jelas bahwa Allah bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Tapi solawatnya Allah itu dudusi muni Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dijelaskan dalam kitab tafsir, diantaranya adalah maknanya rahmatuhu waridauhu. Allah bersolawat itu maksudnya Allah mencurahkan rahmati kepada Kanjeng Nabi,
dan juga senantiasa memberikan keriduan kepada Kanjeng Nabi. Itu makna sholawatnya Allah. Duduk Allah muni sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, bukan. Kemudian para malaikat sholawatnya bagaimana? Ayyubarikuna, malaikat senantiasa memohon keberkahan, mendoakan keberkahan kepada Kanjeng Nabi. Baru ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hei wong kang iman kabeh sholawat tak ning Kanjeng Nabi. Akhirnya para sahabat takon, priben sih sholawatku? Nah, maka sholawat itu ada dua. Sholawat yang ma'thur. Yang pertama adalah sholawat ma'thur, artinya sholawat yang bersumber dari Kanjeng Nabi. Contohnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Itu riwayatnya dari Kanjeng Nabi Muhammad. Ada 5 riwayat mengenai sholawat di dalam kitab Sahih Bukhari itu. Yang kedua ada sholawat yang bersumber dari ulama, ghairul ma'thur, dari ulama. Contohnya ada sholawat nariyah, ada sholawat munjiat, tibil qulub, sirul asror, kemudian apa lagi? Sholawat pirang-pirang. Macam-macam sholawat yang ada, ya sholat badar, sholawat semuanya itu yang di luar atau di luar ma'thur atau yang bukan dari Kanjeng Nabi itu diperbolehkan. Ini harus tahu kita. Sebab ada sekelompok orang yang mengatakan itu sholawat apa? Itu sholawat sumbernya dudu sing Kanjeng Nabi. Sesat. Sholawat nariyah neraka. Nah, apa dalilnya? Apa dalilnya yang memperbolehkan kita bersolawat selain solawat yang diajarkan Kanjeng Nabi? Yaitu ketika Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ruku, lagi sholat jamaah karo sahabat, Kanjeng Nabi ruku. Setelah ruku kemudian i'tidal. Muni priben? Sami Allahu liman hamidah. Setelah itu membaca doa. Apal pi doa? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Kang jari kula sih dudu mil'u mil'a. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati. Jari kene mil'u, jari kene mil'a, gulet. Bener, soalnya ada yang mengajarkan mil'u, ada yang mengajarkan mil'a. Kang bener ndi? Bener kabeh. Lamun belajar nahwu ngerti. Lamun dibaca mil'u iku dadi sifate hamdu. Berarti beli sifat naat. Wis pokoknya hamdu rafa maka marfu itunya mil'u jadinya. Kalau dibaca mil'a jadi hal mansub. Dibaca nasab, dibaca fathah mil'a. Wis ceritain donga iku umume mekonon. Kanjeng Nabi dongae mekonon Rabbana walakal hamdu mil'us samawati dan seterusnya. Barang anu ning buri makmum iku ana sahabat siji sing muni dongae sejen. Dongae sejen. Priben muni Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Akhirnya pragat sembayang Kanjeng Nabi takon, manil mutakallim, siapa mau kang muni makonon? Kok dongae sejen, siapa kang muni makonon? Akhirnya anak sahabat ngacung, isun neli. Dijawab ning Kanjeng Nabi, qala ra'aitu bid'ata wa thalathina malakan.
yatadabbaruna yabtadiruna ayyuhum yaktubuha awal. Bahwa ketika engkau berdoa semacam itu, ada 30 malaikat lebih berebut mencatat doa itu. Maknanya apa? Maknanya bahwa Kanjeng Nabi seneng ngolihi dongai sejen, membuat satu doa kita diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan syariat, tidak mungkar, itu diperbolehkan sekalipun di dalam sholat. Ketika itu ada sahabat yang berbeda doanya, Kanjeng Nabi ngolihi ngizini, bahkan mengatakan ada malaikat yang turun berebut mencatat doa tersebut. Ini bisa menjadi dasar bahwa kita sholawat kemudian ditambahkan dengan doa-doa itu boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, terus sampai seterusnya. Itu kan kita dimulai dengan sholawat kemudian berdoa, sholatan tunjina, ya Allah semoga dipai keselamatan biha dengan sholawat itu min jami'il ahwali wal afat, dari segala sesuatu huru hara, dari segala sesuatu afat iku lamun ke sesuatu yang dari perkara misalkan perbuatan yang tidak baik kemudian kena efeknya, itu namanya afat, karma. Iya, kita juga memohon hajat, wa taqdilana biha jami'al hajat. Diperbolehkan kita sholawat kemudian dicampur diisi dengan doa, sholawat nariyah doa, sholawat doa. Maka diperbolehkan kita mengarang doa. Boleh kita doa sholawat misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lunas, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad waras oli. Wong lagi sholat mau dongai sejen sahabat dioli ning Kanjeng Nabi sebab dongai bagus. Jadi intinya adalah boleh kita berdoa dengan kemauan kita sendiri asalkan tidak bertentangan. Contoh bertentangan makanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad keplarak wong kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dagangnya beli payu, itu bertentangan. Jadi kita boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ayamnya ngendog. Kita bertawasul dengan sholawat agar ayamnya ngendog oli. Sebab ada sholawat nariyah sesat, sholawat tibil kulub dilarang, itu bid'ah, tidak dari Kanjeng Nabi. Wis ngladeni aja ladeni. Iya. Wis. Tadi kita sholawat iku merupakan perintah sing Gusti Allah. Boleh kita sholawat dengan lagu-lagu. Kita senangnya di lagu-lagu, silakan. Saya senangnya sallallahu alaihi Muhammad, silakan. Saya yang panjang sekali, silakan. Bebas. Yang terpenting adalah ada kata sholat. Mau washolatu, nusolli, shollallahu, pokoknya sing sholat dan ditujukan kepada Kanjeng Nabi. Lalu apa faidahnya kita bersolawat ning Kanjeng Nabi? Man sholla alayya sholatan, sing sapa wonge maca solawat ping siji bae, siji, maka apa? Sallallahu alaihi asyra sholawat, maka Gusti Allah akan berikan kepadanya 10 kebaikan. Mantep li. Kita sholawat sepisan sallallahu alaihi Muhammad dibalasnya 10. Tidak hanya itu, wa khuttat anhu asyra,
khotiat. Dihapus 10 dosa. Jadi sholawat itu bisa menghapus dosa. Istimewa. Wa rufi'at lahu asyru darajat. Allah angkat bagi orang yang bersolawat 1 kali, Allah angkat 10 derajat baginya. Jadi orang yang ahli sholawat insya Allah mulia, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tentunya dibarengi dengan perilaku kita. Sholawatnya ning Kanjeng Nabi, tapi kelakuannya kita sering masang kicli, ya beli pas kicli maning ya. Jadi masya Allah, istimewa orang sholat, orang sholawat bisa menghapus dosa. Dan ibadah yang pasti diterima. Sholawat itu ibadah yang pasti diterima. Semuanya, misalkan contoh sholat belum tentu diterima. Ada upaya-upaya yang harus dicari agar diterima. Puasa agar diterima usahanya keras, harus begini begitu. Tapi kalau sholawat senajan meledre bari merem sallallahu ala Muhammad, oli ganjaran temenan busung. Jari Kanjeng Nabi ini, fa inna sholatakum tu'radu alayya fa ad'u lakum wa astaghfirullah lakum. Sholawate sampeyan kabeh disotoraken ning Kanjeng Nabi. Di Kanjeng Nabi setiap hari nerima nampi sholawate kula kabeh. Sing dawan bermabur, sing gesik bermabur, sing pleret karang suwung kabeh mangkat. Mung anak kang cepet, anak kang lendek, anak kang balap tekani Kanjeng Nabi, anak kang alonan, tergantung model sholawate. Lamun mau kang mledre mau kok ya rada suwe. Rada suwe. Masya Allah. Jadi dengan kita bersolawat, maka kebaikan-kebaikan akan terus menghampiri kita, dan itu menjadi wujud bahwa kita ada cinta kasih kepada Kanjeng Nabi. Kan mekonon logika, kita demening wong. Contohnya misalnya Sipan demening anu, gelem beli gelem ngomong terus si anu sendale disebut, numpake motor apa disebut, kelambiye merek apa, warna apa disebut. Wong bakal lagi demen mekonon. Umae lah cete ganti aja. Dieling-eling terus. Nah, itu logikanya. Kita pun kalau ngerasa ngaku cinta kepada Kanjeng Nabi, yo pantes lamun kudu nyebut-nyebut terus. Sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, baca terus. Baik. Kemudian terkait dengan hubungannya dengan doa misalnya. Doa seumpama tidak bawa perangko, perangkonya itu adalah sholawat, maka tidak akan sampai. Kita berdoa ibaratkan kita mengirim paket, kita mengirim surat, lamun jawan banget anak perangko itu sholawat. Bari alhamdulillah, lamun beli hamdalah, beli sholawat, ya wis gantung bae ngawang-awang dongai. Maka harus disertai sholawat. Wong sholat wajib ana sholawat. Madhab kita Imam Syafi'i dalam tasyahud wajib sholawat. Dalam khutbah Jumat wajib khatib itu membaca sholawat fil khutbatain, di 2 khutbah semuanya wajib menyertakan sholawat. Jadi ada garansi
Orang yang bersolawat itu ada garansi dari Kanjeng Nabi, solawat akan diterima. Sekalipun yaitu tadi modelnya meledri, bahkan sedikit ada pamer-pamernya. Ada pamer-pamernya anu wong wadon ayu. Masya Allah. Nah, setiap hari kita bersolawat. Apa maning ning dina Jumat CP. Aktsirus sholata ala nabiyyikum fil lailatil gharra wal yaumil azhar. Lailatil jum'ah wa yaumil jum'ah. Ning bakal dina Jumat iku kongkon ake maca sholawat. Mulane ning jagat kita alhamdulillah ana marhabanan. Jelas dalile dikongkon ake solawat ning dina Jumat. Apa sih beli Senin ya karepe sun. Pengen Jumat. Pengen Senin ya los. Setiap hari bagus. Ini artinya apa? Ada keistimewaan di hari Jumat. Dudu sih wah hari Jumat bae aja. Enggak, semua hari itu bagus. Cuma memang ada keistimewaan di hari tertentu. Di antaranya hari Jumat. Di sholawat. Saking pentingnya sholawat, wong kang beli gelem jawab ketika maca anamuni sholawat Kanjeng Nabi, disebutkan nama Kanjeng Nabi, toli beli gelem sholawat ki rongokaken hampir aja mleger bae kowe. Man dzukirtu indahu falam yusolli alai faqad syakia. Sing sapa wonge disebut arane isun. Isun ku sapa? Ya Kanjeng Nabi maksude. Kemudian dia tidak bersolawat kepada Kanjeng Nabi, maka sungguh wong kuwen ku cilaka. Nauzubillahi min dzalik. Ana maning al bakhilu utawi wong kang medit, orang yang pelit, bakhil, kucrit, koret. Siapa itu? Man dzukirtu indahu falam yusolli alai. Disebut arane isun, beli gelem jawab jare Kanjeng Nabi, wong bakhil, wong medit. Cacak sallu ala Nabi Muhammad. Nah, itu wong medit kan? Iya. Bahkan naudzubillah wong kang beli gelem muni sholawat ketika disebut Kanjeng Nabi niku roghima an farajulin dzukirtu indahu falam yusolli alaih. Iku hidungnya itu, ini sebenarnya kiasan, hidungnya itu akan tersungkur. Hidungnya itu akan tersungkur wong kang disebut arane Kanjeng Nabi beli gelem sholawat. Maksudnya apa? Hidung itu kan lambang kemuliaan. Orang kalau tidak ada hidung priben dipantes. Lamun ditutupi kuping sih masih anak pergel-pergele. Wong selfie biasa ngiringan. Sok cungure langka. Uang hilang. Gambare hilang. Cangkem kadang-kadang dipumpet. Cungur diumpet angel. Lamun ditutupi cungure kalau langka cungure rata ngono. Ya bagian semene ndakom mayan ngono. Tapi lamunan rata uangku masya Allah. Aja digerayangi mana yang wis ndakom kabeh golongane. Cungure ndakom. Iya, insyaallah. Jadi setiap keadaan, setiap kita lagi susah, lagi seneng, sholawatan terus. Wong sholawatan langkah rugi, bahkan nanti yang dikumpulkan bersama Kanjeng Nabi niku jare Kanjeng Nabi aksaruhum alayya sholatan, sing akeh sholawate. Semakin akeh kita sholawat, maka semakin peluang gede kanggo jagong dodok bareng kumpul bari Kanjeng Nabi. Lamunan jewong bilok sholawat ya mau. Bukti kedemenane langko. Bukti kedemenanane, bukti kecintaane itu nggak ada. Perlu dipertanyakan.
Katanya cinta Nabi. Katanya cinta Nabi, membaca riwayat biografi Kanjeng Nabi kok dilarang. Otak ini ndi? Ya logikanya begini loh. Kita membaca Maulid Barzanji, Maulid Dibai, Simtud Duror, Ad-Dailami dan sebagainya. Itu kan semuanya isinya riwayat hidup Kanjeng Nabi, perjalanan Kanjeng Nabi. Kenapa tidak boleh kita membaca buku riwayat Presiden Insinyur Soekarno? Boleh. Karena apa? Bahasa Indonesia. Apa kudu Barzanji diterjemah nang bahasa Indonesia? Ambil oli diwaca. Otaknya yang di kan? Kita maca riwayat Kanjeng Nabi lagi cilike mekenen, lagi enome mekenen. Kita pengen tahu sirah nabawiyah perjalanannya Kanjeng Nabi, kita baca dibloleni, ya lucu. Kita baca riwayat hidup Jono, ada yang larang nggak? Ada nggak? Nggak ada. Jono lahir Dawan tanggal sekian ke sekian ning Cepon. Misal Tebok. Nggak ada yang larang. Orang membaca riwayat hidup siapa? Albert Einstein, Thomas Alva Edison, nggak ada yang larang. Baca riwayat hidup Kanjeng Nabi dibloleni, ya pau. Hah? Ya artinya begitu. Kita kalau pengen bukti kita itu demening Kanjeng Nabi, yang deleng Kanjeng Nabi sendale priben, Kanjeng Nabi duduknya bagaimana, Kanjeng Nabi berdirinya bagaimana, makannya bagaimana, tidurnya bagaimana. Itu kan kita baca dari kitab-kitab itu. Maka aja diladeni. Aja diladeni. Wis pokoknya kita itu semakin sering bersolawat, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah. Kali gade diparak nang terus, diparak nang terus. Bari kang hal-hal kang bagus. Sing penting niate sholawatan. Tapi lamun niate saja nih yang bunuh ya. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan kalau niatnya bukan sholawatan. Kalau niatnya sholawatan, walaupun ngantuk tetap oli ganjaran. Tapi lamun niatnya kang sejene lil temenani, lil berkati, lil duiti, ini sejen nanti. Kamu mau kemana? Sana. Niatnya apa? Guru berkat. Ya wis bloli, coret. Oli berkati bae. Semono kan ndoke sesigar. Tekai kari bonggane. Tadi wassalatu wassalamu ala wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Kanjeng Nabi iku khatamin nabiyyin, pemungkas. Khatam itu maknanya macam-macam. Makna pertama khatamin nabiyyin artinya adalah nabi itu pemungkas, pungkasan tang terakhir, pungkasan para nabi. Artinya nabi-nabi terdahulu itu ya hanya pendahuluan. Sengawit Nabi Adam sampai Nabi Isa itu pendahuluan. Intinya adalah Kanjeng Nabi. Setelah itu la nabiya ba'dah. Langkah nabi maning, lamun anak ngaran nabi wong stres. Hah? Lia Eden, oleh siapa? Tukimin. Ahmad mu kodak besi, Musadak. Musadak sama mana bawa kelang ngaku nabi. Nabiku khotamin nabiyyin. Awas, ingat aja sampai lamun anak ngaku nabi itu dipercaya. Yang kedua maknanya khotam itu adalah ali-ali cincin. Cincin itu kang dideleng emban-bane to watuwe. Watuwe. Nah itu nabi. Kanjeng Nabi itu diibaratkan sebuah cincin permata, yang mana nabi-nabi sebelumnya itu adalah emban-embane Kanjeng Nabi permatai. Watu apa orang kang bagus? Macan, bacan. Wis, ayo siji maneh khotam iku stempel. Artinya stempel. Maksudnya apa? Keren nih.
Kanjeng Nabi didadekaken setempel ning Gusti Allah. Ari kangaran setempelku ketrokan gak ketrokan dulu. Setempelku ngecape pertama takarian. Kan lu sedikit bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, acara ini itu tanda tangan nembe di ketrok. Maka Kanjeng Nabi iku setempel. Nabi-nabi terdahulu itu tidak sah kenabiane lamun langka Kanjeng Nabi. Jadi yang ngesahkan adalah Kanjeng Nabi. Stempel. Kangaran setempel iku setempel berarti anak kang ngetrok. Ya beli. Kang ngecek setempel siapa? Ning desa kang ngecek setempel kuwu. Ning kecamatan kang ngecek setempel camat. Ning kabupaten bupati. Ning kenabian kang ngecek setempel siapa Jono? Gusti Allah. Kanjeng Nabi kang dadi setempele. Berarti setempel bari kang ngecek setempel adot apa parak? Parak nempel. Kedekatannya Kanjeng Nabi karo Gusti Allah semono pareke. Tapi aja dibayangno Kanjeng Nabi kayak ketrokan. Artinya nempel. Mulane ning Isra Mi'raj kan bahasa bi'abdihi. Saking pareke. Wingi pernah bahas masalah makna ba. Wis. Jadi khatamin nabiyin wa alihi keluarga Kanjeng Nabi. Wa sahbihi sahabate Kanjeng Nabi. Wa alihi keluarga ku siapa? Keluarga Kanjeng Nabi iku ya semua yang berkaitan keturunannya Kanjeng Nabi. Juga dalam urusan doa itu disebut keluarga Nabi adalah semua umat Islam. Dalam kaitannya berdoa wa alihi itu bisa bermakna semua umat Islam. Kita itu semua keluarga Nabi. Dalam urusan doa ari nasab yo Nabi Adam dudukannya. Wa sahbihi sahabatku siapa? Kudu weru. Kudu sahabat apa? Noah. Sobat Noah. Sahabatku apa? Sahabatku syaratnya ketemu Kanjeng Nabi toli iman toli mati tetap ngawa iman kun sahabat. Ketemu Kanjeng Nabi beli iman, contoh Abu Jahal, Abu Lahab, ketemu Kanjeng Nabi tapi beli iman, ya dudu sahabat. Atau beli ketemu Kanjeng Nabi tapi iman, contoh Sipa, ya dudu sahabat. Ana maning wis ketemu Kanjeng Nabi kemudian iman mati murtad, ya dudu sahabat. Jadi syaratnya ketemu toli iman toli mati nggawa iman kunarane sahabat. Ajma'ina hale sekabian itu semuanya saja. Pengarang berdoa mendoakan agar diberikan kebaikan semuanya saja. Terus jadi kangaran sahabat itu sederhanae santriye Kanjeng Nabi. Ning sore sahabat arane apa? Tabiin ku santriye sahabat. Ning sore tabiin tabiin. Terus misor tekaning jono mahan ning. Wis lah wis penggi wallahu a'lam bissawab. Sada dawo. Wis lah lawan ditakoni ya, ngantuk ya. Wis. Kula nyuwun agungnya pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.